Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pada hari Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021 ini, yaitu dalam sistem Google bahwa Anies Baswedan paling terbodoh. Jadi sumber saya dari YouTube juga. Dalam penetapan darurat PPKM akibat meningkatnya virus corona yang sangat mengkhawatirkan di kota Jakarta, tiap-tiap hari sudah bisa mencapai 9 orang yang terkena virus corona, baik itu yang termasuk orang yang sakit maupun termasuk orang yang sudah meninggal. Dan itu saya lihat banyak sekali sangat mengkhawatirkan masyarakat umum atas meningkatnya virus corona tersebut. Sampai rumah sakit saja sudah penuh, rumah sakit umum penuh. Dan kalau ada pasien baru yang datang, ditempatkan di tenda-tenda. Tidak bisa lagi ditampung di rumah sakitnya tersebut. Harus ditampung di tenda-tenda. Belum lagi, kuburannya sudah mulai penuh. Dan juga hampir banyak antri mobil ambulans mengantarkan jenazah ke kuburan. Saking banyaknya yang meninggal akibat virus corona tersebut. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI melakukan pengawasan atau sidak ke kantor-kantor perusahaan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan Anies Baswedan, yaitu karena dia melakukan sidak-sidak itu karena ke perusahaan-perusahaan, karena di dalam ketentuannya itu perusahaan-perusahaan dilarang buka, dan juga termasuk masjid dan juga tempat ibadah dilarang buka. Tetapi ada juga ketentuan-ketentuan khusus yang tidak dilarang. Antara lain kesalahan Anies Baswedan yaitu mengawasi atau melakukan sidak ke perusahaan asuransi. Itu disebut di perusahaan khusus ini yang disuruh tutup karena disuruh tutup kantornya dan disuruh pulang semua pegawainya. Dan pengusaha menjawabnya, pimpinan perusahaan itu menjawab bahwa perusahaan asuransi bisa buka dalam keadaan darurat PPKM tersebut. Karena dia ada kekhususan itu, dia dapat tetap buka dalam kondisi darurat PPKM tersebut. Jadi perusahaan asuransi tidak mau tutup karena perusahaan itu dibuka untuk melayani masyarakat umum. Melayani masyarakat ini masalah ada klaim-klaim masalah soal penyakit dan rumah sakit dan lain sebagainya, sehingga mereka diberikan kebebasan atau diberikan izin untuk buka selama darurat PPKM tersebut. Jadi karena mereka juga kan tugas-tugas inti juga mereka terkait dengan kesehatan. Jadi asuransi kesehatan itu banyak juga dilakukan masyarakat. Jadi siapa nanti masyarakat yang sakit yang butuh klaim kesehatan dapat dilayani dengan baik. Kalau mereka nanti libur, siapa melayani orang yang sakit tersebut terkait dengan dananya. Itulah makanya dia diberikan kewenangan untuk itu. Jadi saya lihat seperti Anies Baswedan tidak tahu masalah itu. 2. Ada wanita hamil dilarang masuk kantor. Katanya seperti wanita itu datang ke kantor, dia sedang hamil. Padahal wanita itu menyatakan bahwa dia bukan masuk kantor, dia hanya mengurus surat hamil, surat libur untuk hamil atau cuti hamil. Dia datang ke kantornya itu untuk mengurus surat cuti hamil. Karena kalau mengurus surat cuti hamil harus datang ke kantornya dan tidak boleh diurus dari rumah. Makanya kesalahan juga ini. Sampai sistem Google menyatakan bahwa Anies Baswedan ini adalah sistem Google menyatakan Anies Baswedan ini paling terbodoh. Berarti dia terbodoh dari segala yang lainnya itu. Karena di mana dia suruh membuat surat edaran itu sendiri, dia yang menandatangani surat edaran itu, tetapi dia tidak tahu isinya, tidak dipelajarinya dulu. Seharusnya kalau dia sidak, harus pelajari dulu
aturannya, walaupun bukan dia yang tanda tangan, apalagi dia yang tanda tangan sendiri, dan dia harus pelajari dulu peraturannya, baru nanti dilakukan tindakan. Ini tidak dilakukan, tidak dipelajari dulu peraturan tersebut, asal main sidak saja dia. Akhirnya di sidaknya asuransi yang ada perkecualian, dia dibolehkan membuka kantor setiap dalam keadaan darurat PPKM tersebut. Demikian juga wanita hamil. Memang wanita hamil harus ada cutinya. Ini dilarangnya sehingga dia seperti tidak tahu aturan tersebut. Jadi saya lihat, jadi kalau seseorang pimpinan itu membuat surat edaran, seharusnya baca dulu surat edaran itu baru ditandatangani. Kalau sudah cocok isinya dan lain sebagainya, baru ditandatangani. Jangan asal ditandatangani tapi tidak tahu isinya, yang berakibat seperti Anies Baswedan tersebut. Dia tidak mempelajarinya, dia tidak tahu isinya, padahal dia yang tanda tangan, tetapi dia main sidak saja. Akhirnya adalah korban, yaitu ditentanglah dia sama perusahaan tersebut, karena mereka punya kekhususan boleh melakukan operasi masuk kantor dalam jam-jam kerja. Dan juga wanita wanita hamil juga kalau mengurus cuti harus ke kantor. Itu sudah ketentuan itu. Jadi saya lihat, harapan saya agar Anies Baswedan ini dalam menandatangani semua surat-surat, apalagi instruksi-instruksi, pelajari dulu baru tanda tangani. Sekian dan terima kasih.